Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari yang baru ini, syukurilah segala hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu dan menyambut segala berkat yang dari Tuhan di hari yang baru ini. Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama, kita merenungkan firman, naikkan nyanyian pujianmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam kasih-Mu, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Engkau sumber hikmat, kiranya yang akan memberikan hikmat itu bagi segenap umat-Mu. Menguasai dengan Roh Kudus, agar di jalan hidup ini, dalam tuntunan tangan kasih-Mu, kami boleh ada di jalan yang benar. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dalam 2 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-11. Mari membaca, mendengar juga dengan baik. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu setiap kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Apakah itu dari keluarga kita, dari teman kita, dari sahabat kita perlu dukungan. Melakukan sesuatu, banyak kali kita berharap orang lain mendoakan kita, orang lain ada bersama dengan kita, turut serta dengan kita. Demikian pun juga dalam pemerintahan, membutuhkan ada orang-orang yang memberikan dukungan. Dan hal ini disadari penuh oleh Absalom. Sehingga dalam bacaan kita di hari ini, ada 200 orang yang turut pergi bersama dengan dia, dengan catatan dalam bagian ini sebagai undangan. Mereka pergi sebagai undangan tanpa curiga, tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Saya pernah ada undangan, saya hanya melihat hari, jam, tempat. Dan tidak tahu persis ada undangan itu dalam rangka apa. Yang penting hadir saja. Yang penting absen sudah hadir tanpa mengetahui secara pasti kegiatannya apa, acaranya apa. Dan tentu hasilnya sebenarnya tidak baik. Karena sampai di sana ada perasaan-perasaan yang tidak mengenakan. Ataupun ada yang sama seperti saya. Yang penting hadir saja, tanpa mengetahui. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu tentu diajar bahwa harus mengetahui dengan pasti undangannya apa, kegiatannya apa, acaranya apa. Bahkan yang hadir di sana siapa-siapa saja. Dan ternyata itu sangat penting. Karena ketika kita hanya turut hadir saja, ikut-ikutan saja, tentu ada dampak yang bisa saja tidak baik yang akan kita terima. Dalam bagian ini, 200 orang yang pergi, yang dikatakan tadi sebagai undangan saja, tentu untuk menguatkan Absalom. Supaya terlihat banyak orang yang mendukung dia. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini ada banyak beramai-ramai untuk ikut kampanye. Apakah saudara-saudara sudah mengetahui dengan betul jalan yang saudara-saudara pilih? Apakah dengan bersungguh-sungguh saudara-saudara sudah mendoakan? Atau hanya ikut-ikutan saja? Karena kalau hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui ada apa, kegiatannya apa, orang-orang di sana seperti apa, tentu saudara-saudara bisa terjerat pada hal-hal yang tidak benar. Karena itu bagian ini mau menuntun kita untuk bijaklah menanggapi apa yang sementara marak terjadi pada saat ini.
Tetapi juga bagian ini mengajar kita untuk tidak sembarang memberikan dukungan. Tidak sembarang untuk ikut-ikutan saja. Karena ternyata dengan berbagai macam tawaran, dengan berbagai macam ajakan, bujukan, itu bisa membuat orang terpengaruh. Sekalipun pada hal-hal yang tidak benar. Karena itu mari menyikapi berbagai macam tawaran, ajakan dengan kerendahan hati datang dulu kepada Tuhan. Untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan yang adalah sumber segala hikmat, Tuhan akan memberikan itu bagi saudara-saudara. Sehingga bijak untuk menyikapi berbagai macam hal yang sementara terjadi saat ini. Tetapi juga mampu untuk melihat bahwa tidak selamanya yang banyak itu yang benar. Yang sedikit itu yang tidak benar, belum tentu. Mari memberikan dukungan, topangan kepada orang-orang yang tentu hati kita tergerak untuk mendoakan mereka karena kita berdoa, kita minta kepekaan dari Tuhan. Tetapi juga bersama-sama untuk menentukan pilihan-pilihan yang benar. Sehingga kalau saudara-saudara dipercayakan untuk mencalonkan diri, kiranya saudara-saudara pun ada hati pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Untuk melihat bahwa sekalipun pendukung itu penting, tetapi dukungan Tuhan yang paling utama. Sehingga kalaupun saudara-saudara yang akan memilih di masa-masa ini, tetap berserah kepada Tuhan yang akan menentukan hatimu pada pilihan-pilihan yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami tidak bisa menentukan pilihan yang baik, yang benar tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu berikanlah kami kepekaan agar supaya kemana kami melangkah bersama dengan orang-orang yang benar, kami jadi berkat di sana, tetapi juga mendoakan untuk orang-orang yang Tuhan tetapkan, yang nantinya boleh menjadi pemimpin. Tuhan tetapkan hati, agar kami tidak sembarang terpengaruh. Kami menjadi orang yang bijak, untuk menentukan pilihan, memberikan dukungan dengan cara-cara yang benar. Bahkan dalam segala hal, tentu ada banyak perkara di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, tetapi kami menang di setiap perkara dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, agar di hari yang baru ini pun, mengikut Engkau menjadi pilihan kami. Mendengar panggilan-Mu, itu yang boleh menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.